Pendengar masuk ke Inspirasi Ramadan yang saat ini saya akan berbincang dengan salah satu petani dari Ulu Belu, Lampung. Pendengar masuk ke Inspirasi Ramadan yang saat ini saya akan berbincang dengan salah satu petani dari Ulu Belu, Lampung, petani Robusta, Mas Agus. Halo, selamat siang, Mas Agus. Halo, selamat siang juga Mbak Enggar. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik ya, oke. Masih puasa, Mas, lancar? Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Oke, lagi di mana nih, Mas Agus? Lagi di Ulu Belu, di sekitar perkebunan. Oke, lagi berkebun ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Oke, Mas Agus kan seorang petani kopi Robusta. Awalnya gimana Betul. sih, Mas, sampai akhirnya malah milih buat jadi petani kopi? Eh, ini ceritanya agak panjang dikit nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi kebetulan kalau usia saya itu kan sekarang masih menginjak 28 tahun. Jadi awal-awal bertani, jadi kan kebetulan orang tua itu kan asli petani kopi. Dulu saya sekolah sempat kuliah kan, awal-awalnya ya cuman ikut-ikut aja kebun, jadi nggak tahu dan nggak tahu sama sekali kayak gitu. Nah kebetulan sempat ambil cuti kuliah, ikut ke kebun gitu kan. Oke. Nah ternyata apa ya awal-awal agak sulit sih, ternyata petani itu capek segala macem gitu. Tapi kan apa ya, anak muda milenial kan pasti punya cara sendiri untuk mengerjakan sesuatu. Nah saya pakai cara tersendiri. Kebetulan saya kuliah ambil jurusan manajemen, jadi saya mengerjakan petani ya pakai ilmu manajemen yang sedikit saya pelajari kayak gitu. Nah awal-awalnya agak sulit, tapi lama-lama asik dan akhirnya menikmati dan jadi hobi. Sekarang jadi pekerjaan malahan. Hobi yang menjadi pekerjaan memang biasanya sih impian semua orang ya, Mas ya? Ya betul sekali. Oke, kegiatan harian Mas Agus sendiri kalau di kebun kopi biasanya kayak gimana sih, Mas? Oh kalau jadi gini Mbak, ngomongin petani itu kan ya identik dengan capek segala macam lah kan kayak gitu kan. Nah tapi kan di sini kita ngomongin misalkan skala luasan lahan. Nah, jadi kan petani itu ada batasannya yang bisa kita kerjakan sendiri, kita harus memperkerjakan orang lain, kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus memanage lah, istilahnya membagi pekerjaan mana yang bisa kita kerjakan sendiri, yang bisa kita kerjakan dibantu orang lain, kayak gitu istilahnya. Kalau pekerjaan rutin harian ya yang penting kita ke kebun, kalau misalkan ada yang kerja, kita lihat pekerjaan orang, terus nanti di sela-selanya kan kita ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan sendiri. Jadi di petani kopi itu kan bisa istilahnya menyiangi rumput, buang tunas yang yang tunas tidak penting lah kayak gitu, ranting-ranting yang kurang produktif ya kayak gitu aja rutinitasnya Mbak. Gitu. Kebunnya ini lokasinya di Ulu Belu di mananya, Mas? Nah jadi lokasinya itu kan di Kecamatan Ulu Belu, terus di Pekonya atau kelurahannya lah, biasa orang Indonesia menyebutnya itu di Kelurahan Tanjung Baru. Nah ini lokasinya ada di sekitar rangkaian Bukit Barisan. Milik sendiri atau gimana? Betul, milik sendiri. Oke, luasnya berapa tuh, Mas? Nah kalau yang kebetulan saya garap sendiri, yang saya urus sendiri ini kan ada jadi lahan dari orang tua. Lahan yang saya garap sendiri itu ya sekitar 3 atau 4 hektar lah. Gitu. Itu garap sendiri apa ada kelompok lain atau punya pekerja di bawah Masnya? Oh jadi kayak gini, kan ada pekerjaan misalkan kayak panen itu kan waktunya terbatas dan harus segera. Nah itu membutuhkan pekerjaan orang lain. Tapi kalau sekedar buang tunas kayak gitu itu bisa dikerjakan sendiri kayak gitu. Jadi kalau harian lebih cenderung sendiri gitu ya? Iya betul. Jadi ada masa-masa tertentu. Misalkan untuk nyangin rumput itu berapa bulan sekali. Nah itu harus memperkerjakan orang biar lebih cepat gitu pengerjaannya. Kalau gitu kopi apa sih yang Mas Agus tanam nih jenisnya? Oh ini kalau jenisnya jenis Robusta Mbak. Kalau klonnya di sini ya varietasnya cukup banyak lah kayak gitu.
Gitu. Jadi selain robusta juga ada ya yang ditanam di Ulu Belus itu ya? Ya dulu sebenarnya kalau di sini pernah nanam juga Arabica, tapi kan untuk ketinggian, untuk proporsionalnya kan untuk Arabica itu kan di atas 1000 mdpl, tapi di sini kebetulan di bawah 1000 mdpl dan yang lebih cocok dan yang lebih produktif itu kan Robusta. Jadi kami kembangkan Robusta gitu. Gitu. Jadi memang karena tempatnya ya. Iya betul sekali. Oke, Mas Agus sendiri sudah berapa lama sih Mas selain bertani kopi ini? Kalau intensifnya itu ya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun lah. Gitu. Gimana tuh Mas hasil dari pertanian kopi tersebut? Ya alhamdulillah. Jadi kalau selama ini kan kayak gini nih, image petani itu kan ya kita pungkiri lah, di Indonesia itu kalau image petani miskin, susah segala macam kan ya. Yang saya rasain di awal itu ya apa ya, asalkan kita bertani punya manajemen yang bagus, punya lahan yang standar lah, maksudnya standar kalau untuk petani kopi itu kalau di sini ya minimal 2 hektar. Kalau sudah bisa di atas 2 hektar, insya Allah ya kalau segi ekonomi bisa sedikit terpenuhi lah kayak gitu. Oke, bisa dibilang termasuk cukup baik ya. Ya betul sekali. Tapi gimana Mas sama pasar kopi yang kita ketahui sekarang kan masih pandemi nih? Ya. Jadi gini Mbak, jadi kan kami di sini ini kalau segi penjualan itu masih di kualitas asalan. Pertama karena belum adanya pembeli yang menerima untuk kualitas khusus dalam skala besar. Karena di sini bisa dibilang produktivitas tinggi. Karena itu di Ulu Belu, apalagi di tempat kami, di tempat saya, dan khususnya punya saya sendiri itu per hektar sudah bisa mencapai 3 ton sampai 4 ton green bean kayak gitu. Jadi kami jualnya di asalan gitu. Nah untuk harga di saat pandemi seperti sekarang, terhitung kan pandemi sudah 2 tahun ya Mbak ya. Jadi masa panen itu kan kisaran bulan 7, bulan 8. Nah di tahun kemarin harga masih sama seperti sebelum pandemi, dan di tahun ini pun kami sangat bersyukur harga masih stabil kayak gitu. Stabil, bisa dibilang apa ya, untuk komoditas kopi di daerah kami ini efek pandemi ini tidak terlalu signifikan untuk harga gitu Mbak. Kalau biasanya Mas jualnya kemana aja tuh? Jadi gini, di tempat kami itu kan dulu petani kami di sini itu kan berafiliasi sama Nestle Mbak. Nestle itu kan di sini apa ya, punya KUB namanya. Jadi KUB gitu beli ke petani. Itu untuk berapa tahun yang lalu. Nah sekarang persaingan mulai bagus. Jadi banyak tengkulak-tengkulak yang datang ke tempat kami sendiri menawar harga kopi kami. Jadi kami itu bisa apa ya, istilahnya memilih lah harga mana yang cocok untuk petani kayak gitu. Oke, kalau pengen coba nih kopi produk olahannya Mas Agus, bisa didapetin di mana nih Mas? Oh, untuk saat ini ya yang bisa dihubungi ya nomor saya sendiri ini, bisa tanya-tanya, bisa ngobrol gitu. Jadi bisa soal kopi ini, ya betul sekali. Oke, bisa langsung tanya mungkin dari jenisnya, biasanya ada. Ya, soalnya kan olahan kopi kan cukup banyak. Nah, jadi saya berapa tahun ini yang ngolah sendiri untuk misalkan proses honey, natural, segala macam itu saya produk. Jadi ada yang pesan green bean, ada yang pesan roast bean, ada yang pesan bubuknya kayak gitu kan. Oke, masih di bulan Ramadan nih Mas. Iya betul sekali Mbak. Mas sendiri juga lagi menjalankan ibadah puasa ya? Ya alhamdulillah. Itu ganggu nggak aktivitas bertaninya? Di awal tadi kan kayak gini Pak, misalkan petani itu harus pandai memanage. Jadi kalau bisa sebelum puasa itu pekerjaan-pekerjaan yang prioritas memberatkan, misalkan apa ya, menyangi rumput itu kan cukup capek kan. Nah, jadi usahakan sebelum puasa itu kebun disiangi semua rumputnya. Nah, nanti pas puasa seperti ini pekerjaan-pekerjaan yang mudah, misalkan buang tunas itu kan kita bisa kerja setengah hari kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu capek kayak gitu. Yang saya praktekkan seperti itu sih Mbak gitu. Cuman kalau kita nggak bisa manage, kebetulan pas bulan Ramadan kita harus kerja yang berat-berat kayak gitu, nanti ujung-ujungnya ya maaf nggak puasa, jadinya kan kurang bagus kayak gitu. Ya. Mas, di bulan Ramadan ini biasanya memang kan di setiap orang tuh ada punya makna tersendiri gitu. Kalau buat Mas Agus sendiri sebagai seorang petani kopi, apa makna Ramadan buat Mas Agus? Ya, kalau saya pribadi memaknai Ramadan itu apa ya? Pertama ya memang tantangan di sini, tantangan ujian keimanan kita, apalagi untuk seorang petani itu kan identik dengan pekerjaan yang capek kayak gitu. Jadi di bulan Ramadan dengan niatan yang tulus, khusyuk, ya makna Ramadan itu kita bisa apa ya? Istilahnya menahan diri, apa ya, untuk urusan pekerjaan pun kita jangan terlalu ambisius kayak gitu, biar bisa membagi waktu mana ibadah, mana yang harus dikerjakan kayak gitu. Ya.
Dan tentunya kalau misalnya masih menjalankan rutinitas, apalagi tadi diakui sendiri sama Mas ya, kalau memang bertani itu kan banyak pekerjaan berat yang dilakukan Iya, ya. iya, betul sekali. Nah, gimana Mas? Tambah semangat apa malah melemahkan Masnya sendiri nih sebagai Eh, muslim? ya jujur kalau saya ya tambah semangat malah. Jadi gini, intinya kalau pas puasa itu kita membagi waktu lebih bisa teratur. Misalkan kita bangun sahur, paginya kita ke kebun kayak gitu kan. Nah, nanti sebelum duhur kita pulang, habis duhur kita istirahat. Jadi apa ya, waktu itu rasa berharga banget gitu loh, Mbak. Ya, malah jadi tambah semangat ya dari. Tambah semangat, tambah Oh, semangat. oke, Mas, ada harapan nggak Mas buat bulan Ramadan kali ini dari pribadi Mas sebagai seorang Muslim? Ya harapan saya ya tadi Mbak untuk ini ya semoga pandemi ini lekas berakhir biar kita apa ya interaksi sosial bisa berjalan, mobilitas sosial orang gerak kemanapun enak kayak gitu kan, tidak terbatas kayak gitu. Ya sebenarnya untuk di petani sendiri di kami itu ya rutinitas seperti biasa tapi ya untuk interaksi sosial kan terbatas. Nah itu ya harapan saya pandemi ini lekas berakhir kayak gitu. Dan Oke. untuk pribadi saya sendiri, untuk petani kopi, ya semoga petani kopi Indonesia semakin sejahtera, pasar kopi semakin bagus kayak gitu. Terus untuk generasi milenial, generasi muda, ayo kita bertani, jangan malu jadi petani. Kita kalau punya skill, punya teori, punya ilmu, ya kita terapkan di dunia pertanian pun ternyata hasilnya ya alhamdulillah gitu. Mhm. Baik, memang ya. Tadi memang kalau anak muda kan memang agak sulit ya Mas ya. Ya betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak Mas Agus bisa berbincang Sama-sama Mbak hari Enggar. ini. Ya, Ya, semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Tetap semangat amin. dan Siap, selamat kembali melanjutkan aktivitas. siap. Pendengar, demikian perbincangan saya dengan Agus Supriyanto, seorang petani kopi Robusta di Ulu Belu, Lampung. Nah, semoga kisah pekerjaannya dan juga Ramadan kali ini itu bisa menambah semangat kita semua dan menjadi inspirasi ya. Tentunya untuk menambahkan semangat, bukan untuk melemahkan.